Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya abada. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi iksanin ila yaumidin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum maqaddamat liqad wattaqullah innallaha ghafirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul ladin wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada sikap yang lebih baik dan mulia sebagai hamba Allah yang bertauhid, cepat lambat dalam hitungan detik bahkan sekejap, semua pasti akan berjumpa dengannya. Langkah takwa senantiasa menyertai kita di mana, kapan, dan bagaimana. Salawat teriring salam bagi hamba pilihan Allah, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tentunya kepada kita semua sebagai penegak sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Tahun baru bagi seorang muslim, dalam menyongsong tahun baru, baik itu Masehi maupun Hijriah, seorang mukmin adalah sosok insan yang suka tafakur, senang berfikir, dan tazakkur, merenungi kehidupan ini. Sementara di dalam Al-Quran, Allah juga telah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman di mukadimah tadi, surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tamdur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul adzim. Tafakur atau berfikir, berimajinasi, yang pertama adalah disebut tafakur hisab, lebih dikenal dengan introspeksi diri. Introspeksi diri adalah proses refleksi mendalam untuk meninjau dan menganalis pikiran, perasaan kita, serta tindakan diri sendiri secara jujur, bertujuan memahami motivasi, kekuatan, dan kelemahan agar bisa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sadar diri, dan meningkatkan kecerdasan emosional.
Ini melibatkan evaluasi diri secara sadar terhadap perilaku dan emosi untuk mengidentifikasi pola, membuat perubahan positif dan mencapai pertumbuhan pribadi serta hidup yang lebih bermakna. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, pentingnya muhasabah ini, Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertutur, hasibu anfusakum qabla ana tuhassabu. Hisaplah diri, introspeksi kalian sebelum kalian dihisap, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar, hisab yang lebih besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi rintangan hanya bagi orang yang selalu menghisap dirinya saat hidup di dunia ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, introspeksi menjadi sarana penting untuk memahami hakikat diri sebagai hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui refleksi, kita menyadari bahwa segala kekurangan dan kelemahan manusia hanya dapat diatasi dengan pertolongan dan rahmat-Nya. Maka introspeksi adalah pintu menuju kesadaran akan kebutuhan kita terhadap Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, orang yang cerdas, orang yang sukses adalah orang yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya memikirkan dan menghitung-hitung amalannya di tahun yang telah silam. Lalu dia teringat tazakur akan dosa-dosanya hingga hatinya menyesal. Lisannya pun beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tafakur yang kedua yaitu tafakur istidaat atau persiapan. Persiapan apa? Persiapan untuk pulang ke haribaannya. Dia mempersiapkan ketaatan pada hari-harinya yang menjelang tahun baru, sembari memohon pertolongan kepada Tuhannya agar bisa mempersembahkan ibadah yang terindah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdorong mengamalkan prinsip hidupnya yang terdapat dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami menyembah. Bukankah hidup ini hakikatnya adalah perjalanan? Ya, perjalanan. Kita baru saja melalui fase yang ketiga dari fase yang ke-14. Apa saja itu? Yang pertama adalah fase alam roh. Kemudian yang kedua adalah fase alam rahim. Dan yang ketiga adalah fase alam dunia. Dan kita akan menjelajahi nanti sampai ke fase yang ke-14. Kita hidup di dunia tidak akan lama lagi. Dan kita akan mati. Dan semua kita akan dihisap, akan ditanya amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itulah untuk hidup. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dengan introspeksi kita tidak hanya menilai perjalanan masa lalu, tetapi juga merancang masa depan yang lebih baik, berlandaskan pada keimanan yang kokoh dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Proses ini memungkinkan kita melihat dengan jernih apa yang perlu diperbaiki, apa yang patut dipertahankan, dan apa yang harus diubah untuk masa depan yang lebih baik. Buang masa lalu yang negatif, lakukan hal yang positif hari ini dan hari yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat, tercela, atau celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Inilah esensi dari perjalanan spiritual yang membawa kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan kita hamba yang lebih taat dan menumbuhkan kecintaan kepadanya dalam setiap denyut kehidupan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari semua orang melanjutkan perjalanan hidupnya, keluar mempertaruhkan dirinya, ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang mencelakakannya. Mudah-mudahan tahun baru kita akan membawa keberkahan, hidup lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'akum bi tilawatil wal dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullaha qatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di Jumat pertama di bulan Muharram awal tahun 1448 Hijriah ini, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita merenung, dengan bertambahnya tahun berarti berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Umur tua bukanlah jadi syarat ajal dekat, karena banyak yang muda mendahului yang sudah tua. Bahkan sakit pun bukan pertanda akan dekat ajal, karena banyak yang sehat justru yang nemui ajalnya terlebih dahulu. Karena itulah sama-sama kita tanyakan dalam hati ini, telah siapkah kita menghadap ajal ini? Akhirnya kehidupan dunia ke depan mungkin akan lebih berat. Tataplah kehidupan ini dengan nilai kepasrahan kepada Allah. Jangan tatap kehidupan ini dengan pandangan mendongak, tanda optimis dan keyakinan diri. Karena hakikat manusia tidak mempunyai daya apapun. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun baru Hijrah di tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, pekerjaan kita diberikan keberkahan, kemudian kita dijalankan, kita diberkahi, kemudian Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma syuril islam wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin fi kulli makan. Allahumma salimna wal muslimin min fitnati azza zaman. Allahumma salimna wal muslimin fi Palestin
wa fi Masjidil Aqsa. Ya Allah, ya Rabbana, ya Aziz, ya Ghafar, berikan kekuatan dan kesabaran untuk selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Ya Allah, kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami dari akhir balik hingga detik ini. Dosa-dosa kecil yang bertumpuk-tumpuk selama ini. Apalagi ya Allah, dosa besar yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Kasih sayangi mereka. Sebagaimana Dia menyayangi diri kami sejak kecil. Jadikan kuburnya taman surgamu ya Rabb. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah yang terus-menerus mewarnai hidup kami. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah, berkahi umur kami dan panjangkan usia kami. Berikan kesehatan jasmani dan rohani kami. Ya Allah, angkat penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang kadang susah diobati. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas yang terakhir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.